Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau adalah Allah, Tuhan dan pemilik atas hidup kami. Kami bersyukur karena dalam segala hal Engkau selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang percaya di dalam Engkau. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Allah Roh Kudus sebagai pemilik dari firman ini akan mengertikan lebih dalam lagi dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar memiliki pemahaman yang benar tentang kebenaran-Mu, berpegang di dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya rasa belumlah telat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2022 untuk kita semua. Dan hari ini saya akan membahas firman Tuhan berkaitan dengan tahun baru. Saya akan memberi tema khotbah saya, yaitu jadikan tahun 2022 tahun kemenangan kita. Sekali lagi, tahun 2022 tahun kemenangan kita. Dan firman Tuhan yang akan mendasari khotbah saya terambil dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Sekali lagi, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia untuk kita semua yang membaca, merenungkan, dan terlebih lagi menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali tahun 2022 tidaklah jauh lebih baik jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Masih banyak persoalan yang dihadapi, masih banyak ketidakpastian yang dihadapi. Bahkan di awal 2022 ini kita berhadapan lagi dengan satu varian baru dari COVID-19, yaitu varian Omicron. Selain itu juga kita berbicara tentang kepastian ekonomi pun belum ada di tahun 2022. Artinya bahwa tahun 2022 ini adalah tahun yang penuh misteri dan kemungkinan besar tahun yang banyak masalah yang akan kita hadapi ke depan. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita, bagaimana cara kita menjalani tahun 2022. Dalam pembacaan tadi digambarkan di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 dengan sebuah pernyataan dari Tuhan, pernyataan dari Allah yang mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Artinya Bapak Ibu, kalau kita lihat ini bukan seberapa besar persoalan yang kita hadapi, bukan seberapa sulitnya hidup yang akan kita hadapi ke depan, bukan seberapa beratnya tantangan dalam menjalani kehidupan di tahun 2022 ke depan ini, tetapi Tuhan bilang begini, sebesar apapun itu semua, kata Tuhan, jangan takut. Sekali lagi, kata Tuhan, jangan takut. Tentu Tuhan punya alasan mengatakan jangan takut kepada kita, dan alasannya jelas tergambar. Sebab aku menyertai engkau. Ini adalah sebuah statement dari Tuhan untuk kita orang percaya bahwa mengapa kita tidak takut menghadapi persoalan, mengapa kita tidak takut menghadapi masalah, mengapa kita tidak takut menghadapi tantangan hidup di tahun 2022, sebab ada Allah yang menyertai kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada orang Israel pada saat mereka di pembuangan. Artinya bahwa situasi yang dihadapi oleh orang Israel pada saat itu bukanlah situasi yang enak, bukanlah situasi yang penuh keberkahan, bukanlah situasi tanpa masalah, tapi justru mereka ada dalam sebuah masalah besar. Kenapa? Karena mereka berada di pembuangan, mereka diperbudak oleh bangsa lain, mereka diperlakukan sebagai hamba oleh bangsa lain. Tentunya ini menjadi berat bagi mereka dalam menjalani kehidupan. Tapi Tuhan bilang begini, mulai sekarang saya mau katakan kepada engkau bahwa janganlah engkau takut sebab aku menyertai engkau. Tentu ketika kita mendengar pernyataan Tuhan bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau, pasti banyak reaksi dari kita.
Ada yang langsung percaya, ada yang setengah percaya, ada juga orang yang mungkin bingung dengan pernyataan itu. Karena itu Tuhan menguatkan lagi, dia bilang begini, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Jika kita berbicara tentang aku ini Allahmu, Allah hendak menyampaikan kepada kita bahwa pemilik sesungguhnya dari hidupmu bukanlah engkau, tetapi Allah lah yang menjadi pemilik sesungguhnya dari hidupmu. Itu sebabnya Allah bilang begini, sebab aku ini Allahmu, aku pemilik hidupmu, aku yang berkuasa atas hidupmu, aku yang dapat melakukan apa saja dalam hidupmu. Itu kata Allah. Itulah sebabnya dia bilang jangan bimbang. Kalau saya sudah menyatakan bahwa saya menyertai engkau, terimalah itu dengan iman dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dengan iman dan sungguh yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak, Ibu, dan saya sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Selanjutnya dia bilang begini, Tuhan tahu persis manusia. Hari ini dia bisa menyatakan dia percaya Tuhan, hari ini dia bisa menyatakan dia yakin pada Tuhan, hari ini dia bisa menyatakan bahwa saya berpegang kepada Tuhan, tetapi tingkat kestabilan iman orang itu Tuhan sangat tahu. Itulah sebabnya Tuhan bilang begini, aku akan meneguhkan engkau. Jangan engkau bimbang, aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Ini jaminan dan janji Tuhan bagi setiap orang. Meneguhkan engkau, menguatkan engkau, membuat engkau teguh menghadapi setiap tantangan. Karena itu, bukan seberapa besar tantangan, bukan seberapa besar persoalan, bukan seberapa besar pencobaan, bukan seberapa besar masalah yang engkau hadapi. Tetapi kata Tuhan, lihatlah Tuhan sebagai pemilik dalam hidupmu. Tuhan bilang begini, kekuatanmu boleh terbatas, tapi kekuatanku tidak terbatas. Itulah sebabnya Tuhan bilang begini, aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau, aku akan membimbing engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan bersama dengan engkau. Ini sebuah jaminan luar biasa dari Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, seberat apapun tantangan hidup kita ke depan, seberat apapun kita menghadapi tahun 2022 ke depan, setidak pasti apapun situasi yang kita hadapi, setidak menentu apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan bilang begini kepada kita, aku ada bersama dengan engkau, aku akan memuatkan engkau, aku akan menolong engkau. Ini sebuah support yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu sebenarnya tahun 2022, kalau saya boleh katakan, adalah tahun kemenangan bagi setiap kita yang berpegang pada firman Tuhan, yang berpegang pada perkataan Tuhan, yang menaruh seluruh pengharapannya kepada Tuhan. Selanjutnya Tuhan bilang begini, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya Tuhan bilang begini, seberapa berat pun hidupmu, seberapa terseoknya engkau menjalani hidup, seberapa susahnya engkau, seberapa jatuh bangun yang engkau menjalani hidupmu, kata Tuhan, ada tangan kananku, tangan yang penuh kemenangan. Tangan kananku, tangan yang membawa kemenangan untuk engkau. Karena itu Bapak bisa mengatakan kepada kita, tahun 2022 boleh besar tantangan, boleh besar cobaan, boleh besar masalah yang kita hadapi. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada kita, pastikan dengan imanmu bahwa kemenangan dari Tuhan bersama dengan engkau. Karena tangan Tuhan yang penuh kemenangan engkau, yang membuat engkau menang dalam menjalani tahun 2022. Selamat tahun baru, selamat menjalani tahun 2022. Pastikan kemenangan bersama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur kalau engkau telah memperdengarkan firman-Mu, memperdengarkan suara-Mu kepada kami, memberikan motivasi dan kekuatan kepada kami, memberikan kepada kami sebuah kepastian bahwa bukan seberapa besar persoalan yang kami hadapi, tapi ada engkau bersama dengan kami, engkau menyertai kami, engkau menolong kami, dan tangan kanan-Mu yang akan membawa kemenangan bagi kami. Kami sungguh sangat amat bangga karena engkau adalah Tuhan dan pemilik atas hidup kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Tuhan memberkati mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa yang menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara, memberikan berkat terbaik, memberikan kesehatan terbaik,
memberikan hal-hal terbaik dalam hidup Bapak Ibu Gembala bersama dengan anak mantu dan cucu-cucunya. Berdoa untuk setiap pengurus GBP Taman Firdaus, Tuhan Engkau memberkati mereka dengan melimpah dalam setiap pelayanan mereka masing-masing. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan perkasa itulah yang menyertai mereka. Berdoa untuk setiap anggota jemaat kami berdoa Tuhan Engkau yang menuntun, menyertai, menjaga, melindungi mereka. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang kurang cukupkan dalam nama Yesus, yang sedang berduka dihiburkan dalam nama Yesus. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan perkasa itulah yang akan membawakan kemenangan kepada kami di tahun 2022, dan kami siap menjalani tahun 2022 bersama dengan kekuatan Tuhan yang membawa kemenangan bagi kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.